Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat para pecinta teknologi dimanapun anda berada. Selamat subuh. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan selalu, berbahagia bersama keluarga di rumah, dan juga diberikan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya persilahkan anda untuk subscribe teman-teman, karena subrek itu gratis, sehingga nanti bisa tidak tertinggalan ketika upload video perihal tentang pembabaran pusaka oleh Hunter Pusaka. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, ada dua keris sekaligus yang akan saya review, dan di sini sudah ada tertera namanya Singo Barong, dan ini adalah Nogo Siluman teman-teman. Kedua keris ganan ini merupakan keris yang digadang-gadang, memang yang paling sangat dicari oleh para kolektor, bahkan oleh para kaum spiritualis, karena memang keberadaan keris ini yang selain langka begitu ya, karena memang secara status sosial dulu sejak era Majapahit itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu teman-teman. Oke, langsung saja kita buka seperti apa kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Singo Barongnya dulu ya teman-teman. Ini Ladrang Surakarta. Ini nanti akan saya restorasi lagi biar lebih bagus, karena kemarin saya sempat ditegur oleh pelanggan saya, Mas warangganya mbok ya di openi sing api gitu. Nah sahabat-sahabat sekalian, mari kita langsung saja mereview. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka teman-teman. Oke, ini adalah kerisnya teman-teman. Kalau sekilas memang hampir mirip dengan keris Nogo pada sisi stilasinya ini teman-teman. Kita perhatikan secara lebih dekat itu ya. Nah, secara sekilas hampir mirip dengan pamor Nogo Siluman. Namun ketika saya perhatikan, ternyata pada bagian gandeknya ini, depan ini adalah sebuah kaki singo, dan di sini adalah kepala. Namun ini grafiknya ya, secara tampilannya ini adalah mulut yang menganga begitu. Dulunya kemungkinan besar saya mengira ini adalah inten atau emas begitu yang dimut gitu, tapi karena sudah dilepas, karena keyakinan orang-orang di perkerisan, siapa yang dapat emut kinatah ini, maka dia emutan kinatah itu bisa dijadikan sebagai jimat teman-teman, sebagai tindih, sebagai penolak bala, penolak sihir dan lain-lain. Nah, namun teman-teman, secara grafik bentuk ya, di sini tidak begitu jelas, karena memang Singo Barong ini merupakan keris Singo Barong yang varian primitif, yang tampilannya tidak begitu jelas. Dan ketika melihat secara tampilan pasikutan teman-teman, beserta gaya besinya, gaya look pamornya teman-teman, ini tergolong pada tangguh Mediun teman-teman. Jadi Mediun Mataram sekitar abad ke-17 teman-teman. Kita melihat pamornya pun ya, ini adalah pamor look 13. Dan pada sisi gonjonya ini adalah gonjo seret. Gonjo seret di sini adalah suatu garis yang garis horizontal pada bagian gonjo, dan ini termasuk gonjo seret ini termasuk langka teman-teman. Seperti halnya pamor pada gonjo yang dinamakan pamor Mas Kumambang gitu, karena memang secara esoteri diyakini ketika ada gonjo seret ataupun gonjo Mas Kumambang itu tergolong pamor yang memperkuat secara taksu ya, memperkuat, lebih menguatkan taksunya atau tuahnya pada sisi kerisnya teman-teman. Pamornya adalah pamor pendaringan kebak, ini pamor pendaringan kebak.
relatif aman ke semuanya dan cukup tebal teman-teman, dan cukup layak untuk dikoleksi. Singo Barong adalah lambang suatu ketegasan, keperkasaan, dan juga keberanian, sehingga secara makna memang esoterinya teman-teman atau tuahnya memang ketika diagem oleh seseorang, dia dianggap akan lebih disegani oleh orang lain. Begitu. Terlebih bahwa keris Singo Barong ini dulunya dipegang oleh orang-orang tertentu. Jadi bukan orang-orang biasa teman-teman, seperti para keluarga kerajaan, para bangsawan dan lain-lain. Oke, terima kasih. Lalu langsung saja yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu keris ini teman-teman. Ini keris lama sebetulnya. Saya bongkar-bongkar lemari tadi, saya cari-cari, ternyata saya dapat ini. Ini adalah keris Nogo. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini adalah keris Nogo teman-teman. Namun pada stilasi atau bentuk nogonya ini terdapat hanya pada area gandeknya, ya, pada area gandeknya, dan hanya kepala ular besar atau kepala naga. Selebihnya pada badannya ini hilang, dari sor-soran sampai ke atas ini hilang, sehingga dinamakan memang Nogo Siluman teman-teman. Yang menjadi unik di sini adalah keris Nogo Siluman ini berluk 15 teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 adalah 15. Ini menjadi sangat unik sekali karena sebagian besar, ya, keris-keris yang berdabur Nogo itu berluk 13, ada luknya 12 11 sebu inten. Kalau ini luknya ada 15 teman-teman. Ini sangat menjadi unik sekali dan juga sangat langka. Nah, Nogo Siluman sendiri teman-teman secara makna filosofis memang Nogo, ya, atau ular besar, siluman itu dalam kata lain, arti dalam orang Jawa mengartikan teman-teman, siluman itu adalah sosok yang menghilang secara cepat, ya, sehingga dikatakan bahwa Nogo Siluman ini dulu diagem oleh para resi, oleh para kaum spiritualis, dan juga para kaum bangsawan ketika menghadapi seorang musuh teman-teman. Pengagem daripada keris Nogo Siluman ini dapat menghilang secara tiba-tiba, sehingga bisa dikatakan untuk pertahanan diri gitu. Namun di lain sisi, keris Nogo Siluman ini memang diagem oleh para penggede sehingga dianggap untuk sebuah kerejekian. Untuk pamornya sendiri teman-teman, ini adalah pamor ceprit khas dari Mojopahit, karena memang kerisnya ini adalah tangguh Mojopahit, ya, sekitar abad ke-14, jadi 1300-an teman-teman. Coba Anda perhatikan looknya, ini sangat-sangat ngerengkol sekali dan juga sangat luas sekali teman-teman. Ketika dipandang ini sangat nganyang batin begitu. Nogo Siluman look 15, pamor ceprit, tangguh Mojopahit. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.